Untuk keseharian Anak rasa sudah clear ya, udah terbahas semuanya. Nah, sekarang saya tertarik ya, ingin membahas OSA nih. OSA. Tadi kan kita ada sedikit menyinggung OSA ya. Nah, jadi tertarik untuk membahas OSA. Nah, apa sih OSA itu ya kan? Nah, OSA itu organisasi. Nah, sekarang saya tertarik nih, jadi ingin membahas OSA, nostalgia lagi ya. Saya menjadi OSA itu sekitar tahun 2014, ya, 2014 ketika itu. Saya kelas 2 Aliyah, semester 2 ya, ya kan? Sekarang Bang Sahrul kelas berapa? Kelas 1 Aliyah. 1 Aliyah, Ya. berarti tahun depan. Jadi saya kan kelas 2 Aliyah semester 2. Oh, 2 Aliyah semester 2. Kelas 2 Aliyah semester Oke, berarti Bang Sahrul bentar lagi ya juga saya. setengah semester lah. Ya. Jadi di pesantren itu teman-teman sekalian, kita juga belajar bagaimana cara memimpin. Karena pesantren kita itu mempunyai moto siap dipimpin dan siap memimpin. Nah, jadi dari kelas 1 sampai kelas 4 itu kita belajar ya, siap menjadi jundia yang dipimpin. Belajar bagaimana menjadi orang yang dipimpin. Gitu ya. Taat kepada pemimpin dan lain sebagainya. Yang kedua, itu di kelas 2 Aliyah kita belajar bagaimana cara memimpin, menjadi qiyadah. Seperti apa kita belajar juga di pesantren. Gitu ya. Nah, OSA ini organisasi santri As-Salam yang tadi saya sampaikan, anggotanya adalah kelas 2 Aliyah semester 2 dan dibimbing langsung oleh MPS, Majelis Pembimbing Santri. Kalau zaman abang dulu yang bimbing itu Ustadz Maman Sulaiman MA, yang terhormat guru tercinta, guru Unda Ustadz Maman Sulaiman MA. Sekarang masih sama? Masih, Masya Allah ya. Semoga Allah rahmati beliau dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Nah, ketika OSA, sebelum jadi OSA ya, kelas 1 dulu. Nah, abang itu ingin banget gitu ya, menjadi sebuah angan-angan dan mimpi banget untuk menjadi OSA. Karena ketika kelas 1 itu melihat OSA itu keren banget terus, dan juga dia mempunyai wewenang juga untuk memberikan perintah dan sebagainya seperti itu kan. Nah, maka bahkan menjadi sebuah motivasi untuk tetap stay di pondok, tidak keluar pondok ya, pesantren, untuk agar bisa sampai OSA gitu. Nah, itu bisa ya, agar menjadi OSA itu bisa menjadi sebuah motivasi saya ketika itu. Walaupun ketika saya OSA itu sangat berbalik banget gitu kenyataannya. Jadi nggak seindah yang saya bayangkan dulu ketika saya menjadi santri. Ya, ala kulli hal, saya pribadi banyak belajar ketika menjadi santri yang dipimpin OSA ataupun ketika saya menjadi OSA. Dan ketika saya menjadi OSA pun saya juga tentu banyak belajar sekali bagaimana cara memimpin dan lain sebagainya. Nah, kalau OSA abang dulu itu kita jumlahnya ya sedikit banget itu. Sekitar alumni saya dulu, teman-teman sekalian, itu jumlahnya kalau nggak salah 26 atau 27. Itu masuk di rekor alumni yang jumlahnya sedikit juga. Karena selain itu yang ikhwan ya, yang putra yang putri banyak masih. Karena sebelum itu atau setelahnya ya, itu jarang yang sampai angka segitu. Nah, seperti itu. Tapi walaupun sedikit, alhamdulillah juga adik-adik kelas itu
segan semua gitu ya sama OSA kami ketika itu. Nah, karena OSA ini organisasi pasti mempunyai struktur, ya kan? Jadi ada beberapa departemen. Yang pertama ada departemen, ada bagian BPH, bagian harian, ada ketua OSA, ada wakil, ada sekretaris, ada bendahara dan lain sebagainya. Ada juga bagian taklim. Nah, bagian taklim ini yang mengurus bagian masalah ibadah lah ya, sholat, ngaji, dan juga latihan pidato dan lain sebagainya. Ada juga bagian olahraga yang mengurus masalah olahraga pesantren ya, yang mengadakan lomba-lomba dan lain sebagainya. Itu bagian olahraga. Ada juga bagian kesehatan dan keterampilan, yaitu yang mengawasi masalah kebersihan di pesantren, di kamar, di sekitar kamar. Itu yang mengawasi bagian kesehatan dan keterampilan, kebersihan gitu ya. Ada lagi bagian tamu. Nah, ketika ada tamu juga ada bagian khusus yang mengurus tamu ya, yang menyediakan tempat tamu, yang memberikan makan tamu dan lain sebagainya. Ada lagi bagian pramuka. Yang pramuka jelas tugasnya untuk mengurus masalah pramuka ya, mengadakan kemah, mengadakan pelatihan terkait pramuka dan lain sebagainya. Pramuka. Selanjutnya lagi ya, cukup ya. Yang lewat lagi. Tapi lupa itu ya. Nah, gitu lah pokoknya. Ada beberapa departemen, bagian-bagian yang bekerja sama untuk mengatur dan mengawasi ya keseharian di pesantren. Dan ini langsung dibimbing oleh tadi MPS ya, Majelis Pembimbing Santri. Nah, seperti itu teman-teman sekalian. Kalau untuk bagaimana cara mengurus dan lain sebagainya, kan itu semuanya berbeda-beda ya, tergantung bagaimana OSA-nya gitu ya. Ya, ala kulihal kita banyak belajar ketika menjadi OSA seperti itu. Nah, mungkin Bang Sahrul ya, bagaimana sih OSA sekarang gitu? Kalau dulu tuh inget banget ya, OSA itu seingat saya dulu ya, ketika di awal diberikan amanah, itu sangat semangat sekali gitu. Semangat sekali dan sangat ketat sekali. Nah, beriringnya waktu terus berjalan, itu pelan-pelan melemah gitu ya. Pelan-pelan melemah dan nggak ketat lagi. Nah, tapi setiap kali melemah, tadi gunanya ada MPS ya, terus memberikan tasjid, motivasi, dan nantinya akan semangat lagi seperti itu. Kalau yang tahun ini atau yang selama ini Abang Sahrul rasakan selama jadi santri kan, Jundi ya, dari Jundi itu bagaimana? Ya, alhamdulillah OSA sekarang alhamdulillah cukup bagus. Pembimbing dari Ustadz juga sekarang sudah cukup ketat gitu. Dari Ustadznya dibimbing terus gitu ya? Ya, dibimbing terus. Karena sekarang kan juga Ustadz mengawasi CCTV gitu. Oh iya, CCTV kan sudah 24 jam CCTV ya sekarang. Tapi yang berkurang itu OSA tuh incarannya hanya satu gitu, rambut. Oh, sekarang hukumannya rambut. Hukuman pukul-pukulan itu sekarang sudah berkurang gitu. Jadi sekarang hukumannya rambut. Nah, jadi botak lah ya. Santri botak itu ya biasa lah gitu. Untuk hukuman. Kalau hukuman ya semakin tahunnya itu semakin berkurang lah gitu. Dan memang tujuan dari hukuman kan untuk menimbulkan efek jera. Jadi bukan hanya memberikan rasa sakit doang gitu, tapi ingin menimbulkan efek jera agar yang melanggar itu tidak mengulangi lagi seperti itu ya. Nah, maka memang kita harus memberikan hukuman yang mendidik seperti itu. Kalau dulu itu kita diberikan arahan dari Ustadz untuk memberikan hukuman, dari Ustadz diberikan arahan untuk memberikan hukuman, misal menghafal surat dan lain sebagainya. Sekarang juga masalah hafalan itu lebih meningkat kalau hukumannya. Hukuman ngafalnya lebih meningkat. Misal melanggar bahasa itu ya, nulis 1 juz gitu. Jadi sekarang lebih ke sana hukumannya gitu ya. Jadi bukan lagi hukuman yang gebuk-gebukan gitu, pukul-pukulan. Menulis Al-Quran, menghafal, dan pembersihan gitu. Oke, nice. Berarti betul ya. Nah, jadi bagus ya tadi ya. Hukumannya udah lebih meningkat dan lebih membaik juga. Lebih ke ini ya, mendidik. Tadi yang nulis Al-Quran, menghafal, pembersihan. Nah, sekarang udah ke sana arahnya. Jadi hukumannya yang bermanfaat juga ya. Setelah itu ada manfaatnya juga. Nah, alhamdulillah ya. Dan kita berdoa semoga OSA semakin keren dan semakin bisa memberikan dedikasi yang terbaik untuk pesantren
dan bisa berkontribusi untuk meningkatkan kualitas juga santri-santri Asalam. Amin ya rabbal alamin. Nanti juga nih Sahrul kan mau jadi OSA, harus belajar juga, harus banyak belajar bagaimana menjadi pemimpin yang terbaik insyaallah. Oke, cukup sekian ya untuk OSA. Sebenarnya kalau mau dibahas sangat panjang sekali ya OSA ini ya. Namun kita waktu yang terbatas, jadi kita bahas singkat-singkat saja seperti itu. Nah, selanjutnya setelah kita berbicara tentang OSA, saya juga jadi penasaran bagaimana Asalam sekarang gitu. Karena yang saya lihat ya, yang kita lihat dari media itu sudah sangat berkembang sekali gitu. Sudah ada banyak gedung-gedung baru yang kita lihat dari media sosial seperti itu. Nah, mungkin Sahrul bisa menceritakan juga bagaimana sih sekarang gedung-gedung Asalam gitu. Apakah masih yang lama-lama? Apakah udah ada yang bangunan-bangunan yang baru? Alhamdulillah Asalam sekarang sudah cukup meningkat Dari bangunan gitu ya. bangunan. Sekarang kelas sudah dipindahkan di daerah depan semua. Kelas depan semua. Jadi nggak ada yang bangun. Belakang. Area komplek asrama itu. Oh, jadi bahan asrama Khusus aja. asrama aja. Oke, mantap. Jadi semua kalau sekolah ke depan semua. Jadi gampang kalau mau dikontrol ya. Oke, terus yang lain selain kelas? Gedung olahraga. Jadi Gor. sekarang tuh ya gor. Sekarang lebih bagus, lebih baik kalau olahraga Olahraga dalam gedung sekarang. dalam gedung. Semuanya dalam gedung. Semua dalam gedung. Kalau yang lapangan futsal di depan kantor Masih digunakan. masih Di depan di luar gedung itu cuman futsal dengan basket. basket. Oke, berarti kalau untuk olahraga di Asalam ada apa aja? Macam-macam sih. Futsal, voli, basket, badminton, tenis meja, tenis meja, dan lain-lain. renang, renang, kuda, kuda, panah, panah juga itu ada. semua ada di waterboom ya. Panah juga ada tuh. Sudah ada di waterboom. Jadi alhamdulillah ya semakin lengkap untuk olahraganya juga gitu ya. Fasilitasnya juga lengkap. Bahkan tadi ya udah ada kuda, ada renang, ada panah ya. Sesuai dengan sunnah Rasulullah. Yang lain mungkin gedung-gedung lain yang baru-baru. Yang baru-baru dibangun ini ruang tamu. Oh, ruang tamu ada yang baru. Khusus tamu. Oke. Ruang-ruang kelas juga Ditambah lagi. Mantap. Berarti untuk gedung-gedung secara singkat ya, alhamdulillah sudah meningkat juga, dan semoga bukan hanya memperhatikan secara fisik bangunan saja, tapi juga karakter santrinya juga yang perlu kita bersama tingkatkan gitu. Semoga Asalam semakin membaik dan semakin keren dan bisa menjadi produk ya orang-orang keren ke depannya yang bisa membawa perubahan untuk Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Oke. Setelah kita berbicara masalah bangunan, terus tadi OSA, santri. Oh ya, tadi juga masalah ini ya, masih masalah fasilitas pesantren ya. Selain gedung-gedung, tadi saya dengar ada CCTV. CCTV, insya Allah. Sekarang ada CCTV. Dulu belum ada. Udah 24 jam sekarang. 24 jam CCTV ada. 24 jam CCTV. Oke, mantap ya. CCTV udah ada. Selain itu apa lagi? Yang lain? Ada waterboom juga kan? Waterboom juga. Ya, jadi untuk kakak ya, bapak ibu-ibu yang ingin menyekolahkan anaknya, silakan ke Asalam saja. Insya Allah sudah lengkap fasilitasnya dan bisa mendukung untuk belajar lebih baik lagi. Selain waterboom, ada lagi yang lain? Cukup ya. Yang lain juga ya, tentunya bangunan asrama. Tadi ada gor, ada kamar mandi, masjid. Oh, masjid ya. Sekarang juga sekarang sedang bangun masjid ya. Masjid yang gede itu yang sekarang sedang diproses. Nah, jadi untuk teman-teman semua tadi ya yang ingin ikut donasi bangun masjid bersama Asalam di Asalam ya, yang insya Allah akan menjadi amal jariah, bisa ikut donasi bersama ya. Nanti akan saya taruh di bawah di deskripsi linknya, bisa diklik untuk donasi di Asalam untuk bantu bangun masjid ya. Kita doakan bersama semoga lancar pembangunannya dan bisa menjadi amal jariah untuk semua donatur. Amin ya rabbal alamin. Nah, alhamdulillah kita sudah ngobrol banyak hal ya, terkait pendaftaran, terus keseharian di pesantren ya, dan juga pengurus osanya bagaimana, menu makanannya apa tadi kan, terus juga
fasilitasnya apa aja kegiatannya, dan lain sebagainya. Nah, jadi itu teman-teman sekalian, obrolan singkat kita berdua ya. Saya Rido dan juga Bang Sahrul, dan ditemani sama Dek Via yang setia menemani dari tadi, walaupun sudah agak ngantuk gitu ya. Kita persembahkan ini untuk pesantren tercinta ya. Ini juga untuk dalam rangka saya juga nostalgia ya. Lumayan lama di pesantren, sudah menjadi rumah kedua saya lah. Karena saya juga pribadi besar dan tumbuh dewasa di pesantren ya, Masya Allah. Dan doa terbaik untuk dewan-dewan guru semuanya, semoga Allah jaga semuanya dan dimudahkan urusannya, amin ya rabbal alamin. Dan terakhir tadi ya, sekarang nih pesantren As-Salam sedang buka pendaftaran nih ya kan, pendaftaran. Maka sangat kita ajak semuanya ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang sekarang masih bingung nih ya, masih bingung ingin bawa kemana anaknya gitu ya. Yuk semuanya masukkan di pesantren yang insya Allah akan lebih aman dan terjaga. Terlebih di masa seperti ini ya, di akhir zaman ya, yang mana pergaulan di luar sangat-sangat kita khawatirkan gitu ya. Bukan hanya di kota, di desa pun sangat-sangat khawatir dengan pergaulan sekarang gitu ya. Banyak pergaulan yang akan menyesatkan lah gitu ya, pergaulan yang kurang baik. Nah, maka kita masukkan ke pesantren ya, agar bisa lebih selamat dan bisa lebih aman, agar ayah dan bunda di rumah bisa lebih bisa lebih tenang. Dan yang terpenting ya, kata Rasul dalam hadis yang menyampaikan, idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min thalath, shadaqatin jariyah au ilmin yuntafa'u bihi aw waladun shalih yad'ulah. Yang artinya apa? Ketika nanti kelak kita meninggal ya, anak Adam meninggal, semua amalnya terputus kecuali 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariah. Maka tadi kami mengajak ayo semuanya ikut sedekah untuk membangun masjid ya di As-Salam, yang nanti akan tentu menjadi amal jariah untuk semua yang beribadah di masjid itu gitu ya. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Nah, maka ayo terus belajar teman-teman semuanya, karena belajar itu tidak terbatas dengan tempat dan tidak terbatas dengan waktu. Karena kewajiban belajar itu dari lahir sampai kita kembali ke liang lahat. Utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Untuklah ilmu sampai ke liang lahat. Jadi tidak terbatas oleh waktu. Yang kedua, yang terakhir ya, anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Jadi harapan kita bersama dengan memasukkan anak kita di pesantren itu, kita berharap bisa menjadi anak soleh yang bisa mendoakan kita, mendoakan orang tua semua. Doa-doa anak kita lah yang kita sangat harapkan untuk bisa membuat kita lebih tenang di alam sana gitu ya. Dan tentu masih banyak lagi manfaat lainnya dengan memasukkan anak kita di pesantren. Maka saya dan kita semuanya mengajak, ayo semuanya kita masuk pesantren, ayo mondok di As-Salam. Nanti Devia mau mondok As-Salam juga. Nah, insya Allah kita akan semuanya di As-Salam semuanya, insya Allah ya. Nah, jadi nanti akan kita cantumkan di deskripsi juga bagaimana cara pendaftarannya dan lain sebagainya gitu ya. Tinggal diklik aja dan bisa langsung diarahkan ke sana gitu ya. Apa aja persyaratannya ya, dan kapan bukanya, dan yang terpenting sekarang itu juga bisa daftar lewat online ya, di rumah saja, jadi nggak perlu ke As-Salam. Baik teman-teman sekalian, cukup sekian kali ya video kali ini, semoga ada manfaat yang bisa diambil. Dan tadi jangan lupa teman-teman semuanya, ajak semua kerabat, ajak semua keluarga yang mungkin juga masih bingung mau sekolah di mana, ayo mondok di As-Salam ya, insya Allah lebih aman dan lebih selamat insya Allah. Oke teman-teman sekalian, cukup sekian dan terima kasih. Jangan lupa di like video ini, dan yang terpenting jangan lupa di subscribe channel ini. Kita dukung channel ini untuk bisa berkembang dan bisa menjadi wasilah perantara menyebar kebaikan untuk orang banyak insya Allah ya. Dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Dan yang terpenting jangan lupa di komen juga kalau ada komen yang ingin tinggalkan, dan jangan lupa di share ke orang-orang banyak ya, teman-teman lainnya, kerabat lainnya juga. Itu aja mungkin dari kami bertiga, saya Muhammad Rido dan Sahrul dan juga Devia mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selain kegiatan belajar di kelas, di As-Salam juga banyak kegiatan ya. Di antaranya KIRA, Karya Ilmiah Remaja As-Salam. Selanjutnya
ada juga AEC, Assalam English Club ya, yang fokus di bidang bahasa Inggris. Dan bukan hanya itu ya guys, di Assalam juga ada kegiatan pramuka dan juga kegiatan latihan bela diri, oke? Nah, Assalam sekarang sedang buka pendaftaran ya, mulai dari RA atau TK, MI, MTS, dan MA. So, tunggu apa lagi? Ayo segera daftarkan diri Anda sekarang ya, sebelum kehabisan kuota. Ayo mondok di Assalam. Wassalamualaikum.